Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Pengalaman mengajar lebih dari 25 tahun, jadi dosen 22 tahun lebih. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Dan tentu saja ijazah saya asli. Saya juga penulis buku 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. 240 halaman, 37.500 sudah bestseller, alhamdulillah terjual habis. Isinya tentang bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri menurut para ahli. Berdasarkan penelitian saya di Australia terhadap orang-orang yang sukses belajar bahasa Inggris secara mandiri. Jadi saya tuangkan dalam bentuk buku biar orang mudah memahaminya dan khalayak rame gampang mengaksesnya. Kalau saya bikin lewat artikel jurnal, Scopus saya bayar 40 juta dan orang membaca juga bayar lagi. Lucu kan? Hmm. Bagi saya ilmu mesti disebarkan semurah mungkin. Bicara tentang murah, silahkan berlangganan channel ini hanya Rp20.000 per bulan bisa mengakses lebih dari 550 video. Terutama video TOEFL, IELTS, vocabulary, dan tips belajar bahasa Inggris. Saya juga buka kursus TOEFL online via Zoom 20 kali pertemuan berturut-turut setiap bulannya dari tanggal 5 sampai tanggal 24. Silahkan bulan Januari 2026 itu batch ke-20. Bagi yang pengen informasi lengkap, silakan kunjungi website saya yantotanjung.com ya. Di sana banyak informasi, ada tawaran berbagai pembelajaran bentuk lainnya. Nah, Dede, kita sudah lanjut ke skill 36. Masih tentang bentuk tenses ya. Harus hati-hati, ternyata cukup banyak tenses ditanyakan. Bukan tenses sebetulnya, bentuk lampau, kemudian bentuk sekarang, present, dan future. Nah, saya perlu ingatkan berkali-kali bahwa materi ini yang TOEFL Preparation Course ini materi untuk intermediate. Kalau adik-adik beginner belum kenal sama TOEFL sama sekali, saya sarankan nonton yang belajar TOEFL bagi pemula di playlist itu. Itu khusus untuk pemula. Ada 121 video. Baru lanjut ke sini. Oke, judul kali ini skill 36 adalah menggunakan tenses yang correct, yang benar dengan bentuk will dan would. Jadi will ini berarti dia sekarang, sedangkan would itu lampau. Sekarangnya ini mengacu kepada yang masa akan datang, nanti saya jelaskan. Nah ini beberapa kombinasi dalam verb kata kerja itu sering muncul dalam bahasa Inggris. Salah satu kombinasinya adalah simple present dan will. Jadi ini hal yang biasa ya. Jadi ini subjek, ini verb, konektor, kemudian subjek, ini verb. Ini bentuk present, ini bentuk future, bentuk yang akan datang. It is certain that he will graduate. Ini juga sama, subjek verb, kemudian konektor subjek verb. Ini present, ini future. Nah, katanya lagi ada kombinasi yang lain yang juga umum dalam kombinasi bentuk simple past dan would. Kalau tadi kan present dengan will, tapi kalau past itu menggunakan would. I knew. Nah, knew-nya di sini bentuk kedua. Ini subjek, kemudian verb-nya bentuk kedua, konektor, subjek lalu menggunakan would. Would-nya sebentuk kedua dari will. Atau kalau dia menggunakan to be, it was certain that he would graduate. Ini subjek, verb-nya to be bentuk kedua, kemudian konektor, lalu subjek, kemudian would-nya juga bentuk kedua dari will. Nah, dijelaskan oleh buku Longman ini penting untuk menekankan bahwa kombinasi yang didiskusikan di sini ini penting. Jadi present harusnya ya digunakan untuk will, past tense itu seharusnya digunakan untuk would. Jadi jangan dicampur-campur. Ini contohnya yang salah ya. Sekali lagi di buku Longman itu kalau yang salah ditandai dengan tanda asterik. I know that he would arrive soon. No-nya ini present ini. Tapi would ini past. Ini present, ini past itu yang salah. Harusnya ini diganti sama will.
Sebaliknya, it was certain that he will graduate. Ini past. Sementara ini future. Kalau dia past, ini harus pastnya juga bentuknya would. Jadi harus setara. Ini konektornya. In the first example, jadi di contoh awal itu present, no, tidak logis dengan would. Harus diperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki I know that he would? Jadinya I knew that he would. Kalau tetap pakai would. Atau bisa juga kita ganti tetap know-nya tapi would-nya kita ganti I know that he will arrive soon. Karena ini kejadiannya bentuk lampau, ini kejadiannya sekarang. Nah, di contoh yang kedua, it was certain that he will graduate, itu pakai was tidak lazim atau tidak logis disandingkan dengan will. Karena ini past, ini future. Harusnya kalau diganti, it was certain. Jadi kalau was-nya mau tetap dipakai, maka gantilah will-nya menjadi would. Supaya sama-sama pas. Atau kalau mau will-nya tetap digunakan, maka di depannya harus pakai is. Jadi cukup simpel. Yang tidak simpel kalau soal ini digabung dengan soal-soal lainnya. Itulah kenapa Dede harus banyak latihan. Kadang per item topiknya cukup mudah kok dipahami. Cuman kalau udah digabung itu jadi kalau digabungkan skill yang di structure-nya ada 60, kita bingung ini skill nomor berapa ya? Karena dalam tesnya nggak ada dikasih tahu. Ini skill 12 ya, gitu. Nggak ada 33 ya, 36 ya, nggak ada. Nah, jadi ini pemakaian tenses untuk will dan would. Gunakan will kalau dia ada present sebelumnya. Dan tidak boleh menggunakan past. Gunakan would kalau sebelumnya kalimatnya itu menggunakan simple past. Jangan gunakan present. Nah, katanya juga ada catatan dari a different modal would that is used to make polite request. This type of would is often used with present. Harus ada diingat-ingat juga ya. Yang would di sini bukan bentuk past dia sebetulnya. Bentuk pastnya dibikin supaya lebih polite. Lebih polite itu ya lebih sopan. I would like, could I, might, could misalnya juga bentuk sopan. Walaupun can bisa juga. Would juga sama. I would like to borrow. I would like to know if you have a pencil that I could borrow. Nah, ini bukan berarti kejadiannya bentuk lampau. Ini kan pas ini pas tapi ini bentuk eh, apa namanya? Bentuk sopan dari kata will. Will sebetulnya sama aja. Ini can bisa juga. I will like tapi tidak lazim orang menggunakan itu fungsinya tadi dibilang supaya membuat permintaan yang lebih sopan. Oke, demikian skill 36 ini ada pada halaman 174. Silahkan, adik-adik, kita kerjakan. Nah, satu dan dua, mari kita lihat. He knew that he will be able to pass the exam. Kenapa dia salah? Coba mata adik-adik bisa nggak cepat memahami? Ini new past tense. Ini future, maka salah. Harusnya kalau new di depan mestinya would. Sedangkan nomor dua baru benar. I think that I will leave tomorrow. Subjek, verbnya bentuk present, ini konektor, subjek, lalu will. Udah benar. Silahkan 3 sampai 10, pauskan dulu 3 atau 4 menit. Number three, Paula did not say when she will finish the project. Ini konektornya, subjek, verb. Verbnya ini bentuk lampau, tapi subjek dan verb kedua ini bentuk will. Jadi itu salah. Harusnya ini would ya. Incorrect. Jake doubts that he would have time to finish the project. Nomor 4, incorrect juga ya. Ini present, ini bentuk past. Kita bisa ganti yang harusnya he will have ya. Atau mau ganti doubts-nya juga boleh. Doubted ya. I know that he will go if I can afford it. Ini ada 3 kalimat ya. Subject, verb, present, konektor, subject, verb, will, kemudian subject, konektor, subject, verb, present juga. Berarti correct ya, nomor 5. Correct. Number 6, the police officer indicated that he would write a ticket
if he has the time. Ada 3 kalimat, ini subjeknya, kemudian verbnya past tense, konektor, subjek, verbnya juga past tense, konektor, subjek, tapi tiba-tiba has. Harusnya had, bentuk lampau. Incorrect. Students will often study in the library before they go to class or before they go home. Subjek ini will, berarti harusnya yang lainnya present. Konektor, subjek, verb udah present. Kemudian konektor, subjek, verb udah present juga. Berarti correct. He told me that he thought he will get the job in spite of his lack of education. Ini subjek, ini verbnya pas, konektor, subjek, verbnya juga pas, kemudian subjek lagi. Nah ini will, nggak bisa, harusnya would. Incorrect ya, nomor 8 itu. The executive vice president emphasizes at the conferences that the board would not change its position. Subjek, ini verbnya present. Kemudian konektor, subjek, tapi ini pas. Harusnya kalau di sini pas ya ganti aja emphasize. Atau pakai will jika tetap emphasizes. Incorrect. Student will register for classes according to who has the highest number of unit. Subjek, ini will. Kemudian konektor yang merangkap subjek, ini has present. Udah benar ya? Correct. Demikian 10 soal. Nah, masih ada 10 soal lagi gabungan di halaman 175. Silakan ada dikasih waktu 5 menit, dipausekan nanti kita diskusikan. Ingat, ini gabungan dari skill 33 sampai 36. Nomor 1, when he received the money from the insurance company 2 days ago, he had already rebuilt the house. Perhatikan, di sini ada konektor, kemudian subjek, verbnya present. Kemudian insurance company 2 days ago. Nah, 2 days ago berarti dia bentuk past. Incorrect. Harusnya receive-nya pakai ed ya. Karena lanjutannya juga sama nih, bentuk lampau juga. Past perfect sesudahnya. Number 2, the position on the city council will be filled next week when the electorate votes. Ini subjek, kemudian ini verbnya pakai will, maka sesudahnya harus present. Ini subjek, ini pakai present juga. Bener ya? Jadi konektor, subjek, present. Correct. The dentist fills the cavities every time the X-ray shows that it was necessary. Subjek, ini verbnya present. Kemudian mana lagi konektor, subjek, tapi ini past tense, harusnya it is necessary. Atau kalau ini tetap was, harusnya fill di depannya bentuk lampau. Incorrect. Number 4, when the bell rang, the students have left the class. Ini konektor, subjek, verbnya rang. Rang itu bentuk kedua, ring, reng, rang. Bentuk kedua, harusnya ini juga bentuk kedua. Left ya, bukan present perfect. Subjek harusnya left bentuk kedua. Number 5, the space shuttle would be launched next month if the weather is good. Kejadiannya next month. Ini pakai would, salah. Harusnya will, karena di depannya juga, di belakangnya ini present ya. Is incorrect. Number 6, the special delivery package has arrived by noon yesterday. Ini kejadiannya bentuk lampau pakai by di depannya. Ini present perfect, nggak bisa pakai has. Kalau ada yesterday. By noon yesterday harusnya had arrived. Ini nomor berapa tadi? Nomor 6 ya. Ini past perfect karena ada kata keterangan by. Coba cek lagi di skill 35. It is probable that the students who were tested yesterday were quite successful. Perhatikan ada 3 kalimat, subjek, verbnya ini present, konektor, kemudian subjek, ini konektor yang merangkap subjek, ini verb, kemudian, oh yes, ini verb lagi ya. Ini kan subjek yang ini verbnya belum ada, yang the student, nomor 7 itu.
It is probable. Perhatikan di sini present, ini past tense. Maka kita harusnya ini salah ya. Kita lihat it is probable. Kemungkinan bahwa mahasiswa atau siswa itu yang diuji kemarin itu cukup berhasil. Ada kemungkinan. Nah, tetapi ketika ada yang berbeda, tidak sama-sama past tense, kita harus cek maknanya. Sebab bisa saja dia benar. Kan udah dibahas tuh skill 3-4 kalau nggak salah. Kemungkinan, jadi kemungkinannya sekarang bahwa siswa yang diuji kemarin itu ya sukses. Jadi kalimatnya benar sebetulnya. Dari segi makna nyambung kok. Kan kemungkinannya sekarang. Tesnya sudah lewat. Yang tes itu siswanya kemarin. Number 8, after 45 students had signed up for the class was closed. Perhatikan sesudah after, konektor, lalu subjek, lalu past perfect. Had yang diikuti verb 3. Nah, kemudian diikuti subjek verb 2. Ini udah benar ya pasangannya. Ini sudah dibahas secara khusus di skill. Cek lagi lah 33 atau 34, lupa saya. Ini kan skillnya gabungan ya 33 sampai 36. Number 9, the parking at the arena was inadequate for the tremendous number of drivers who will want to park there. Ini subjek, ini verb, verbnya bentuk lampau, kemudian konektor merangkap subjek, ini will-nya yang akan datang. Ini tidak paralel ya. Kalau was di sini harusnya would, atau kalau mau tetap will harusnya is di sini, incorrect. Dari segi makna memang tidak nyambung. Karena kan dia bilang kalau kita bentuk lampau ya, parkiran di area ini tidak mencukupi untuk sejumlah pengemudi yang banyak sekali. Yang ingin, nah inginnya akan datang, sementara parkirannya nggak mencukupinya dalam bentuk lampau. Nah gitu. Terakhir number 10, they have not returned to Rhode Island since they left in 1970. Ini subjek, ini present perfect. Kemudian, nah ini keterangan waktunya adalah since. Dalam present perfect, khusus since itu boleh diikuti subjek verbnya bentuk kedua. Oke. Jadi walaupun di sini left, di sini present, tidak ada masalah. Karena since ini boleh diikuti subjek bentuk kedua. Jadi dia correct. Demikian 20, ya, sudah habis. 20 soal untuk dalam bentuk gabungan ya, skill 33 sampai 36. 36 itu tentang will dan would, 35 tentang ungkapan waktu ya. Kemudian 34 have dan had, present perfect, dan kemudian yang 33 itu menggunakan past lalu digabung dengan kalimat present. Demikian, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan ya, hanya Rp20.000 per bulannya, bisa di-cut kapan saja. Adik-adik bisa mengakses 550 video, ada PDF, buku PDF-nya, ada audionya juga, ada PowerPoint-nya juga. Kemudian kalau nanya langsung bisa di kolom komentar, akan dijawab secepat mungkin. Oke, thank you for attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.